Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saya ucapkan kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah pedagogi, yaitu Bapak Dr. Andes Syahril MPD PhD dan Bapak Dr. Ahmad Sabandi MPD, serta teman-teman yang berbahagia. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita rahmat serta nikmat seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita doakan untuk Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Cindy Dwi Safitri dengan NIM 22002234 dan rekan saya yaitu Sri Wahyuni dengan NIM 22002236. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi perkuliahan mengenai perangkat pembelajaran. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Sri Wahyuni. Kepada Sri Wahyuni dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan materi tentang perangkat pembelajaran. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian perangkat pembelajaran. Perangkat adalah sejumlah bahan, alat, media, petunjuk, dan pedoman yang akan digunakan dalam proses pencapaian kegiatan yang diinginkan. Dan pembelajaran adalah proses kerjasama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada, baik potensi yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri seperti minat, bakat, dan kemampuan dasar yang dimiliki, termasuk gaya belajar maupun potensi yang ada di luar diri siswa seperti lingkungan, sarana, dan sumber belajar sebagai upaya untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Dalam Sanjaya tahun 2010 nomor 26. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran adalah sekumpulan media atau sarana yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Serangkaian perangkat pembelajaran yang harus dipersiapkan oleh guru dalam menghadapi pembelajaran di kelas. Selanjutnya, next. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis perangkat pembelajaran. Yang pertama, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan alat belajar. Komponen-komponen silabus yaitu standar kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, alokasi waktu, sumber atau bahan atau alat, penilaian, skenario pembelajaran, dan analisis hasil belajar, serta program tindak lanjut. Jenis yang kedua, program tahunan, adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan dalam kurung standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Next. Jenis yang ketiga, program semester, merupakan penjabaran dari program tahunan
Isi dari program semester adalah tentang bulan, pokok bahasanya yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. Jenis yang keempat, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan ditetapkan oleh guru dalam pembelajaran di kelas. RPP pada hakikatnya merupakan perencanaan untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Komponen-komponen RPP adalah sebagai berikut. 1. Kolom identitas mata pelajaran. 2. Standar kompetensi. 3. Kompetensi dasar. 4. Indikator pencapaian kompetensi. 5. Tujuan pembelajaran. 6. Materi ajar atau materi pokok. 7. Materi atau kompetensi prasyarat. 8. Alokasi waktu. 9. Metode pembelajaran. 10. Kegiatan pembelajaran. 11. Penilaian. 12. Sumber belajar. Next. Kalender akademik atau kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran. Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Dan yang terakhir adalah rincian pekan efektif dalam kurung RPE. Adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung. Untuk menyusun RPE yang harus dilihat dan diperhatikan adalah kalender akademik yang sedang berlangsung, serta menjadi pedoman sekolah dalam menetapkan jumlah minggu atau pekan efektif. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sri Wahyuni. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu mengenai pentingnya perangkat pembelajaran bagi pendidik. Yaitu ada 4 poin mengapa pentingnya perangkat pembelajaran bagi pendidik. Yang pertama itu perangkat pembelajaran sebagai panduan. Perangkat pembelajaran adalah sebagai panduan atau pemberi arah bagi seorang guru. Hal tersebut penting karena proses pembelajaran adalah suatu yang sistematis dan terkelola. Masih banyak guru yang hilang arah atau bingung di tengah-tengah proses pembelajaran karena tidak memiliki perangkat pembelajaran. Oleh karena itu, perangkat pembelajaran memberi panduan apa yang harus dilakukan oleh seorang guru di dalam kelas. Selain itu, perangkat pembelajaran memberi panduan dalam mengembangkan teknik mengajar dan memberi panduan untuk merancang perangkat yang lebih baik ke depannya. Kemudian, poin yang kedua, perangkat pembelajaran sebagai tolak ukur. Seorang guru yang profesional tentu mengevaluasi setiap hasil mengajarnya. Begitu pula dengan perangkat pembelajaran. Guru dapat mengevaluasi dirinya sendiri sejauh mana perangkat pembelajaran yang telah dirancang teraplikasi di dalam kelas. Evaluasi tersebut penting untuk terus ditingkatkan agar meningkatkan profesional seorang guru. Kegiatan evaluasi ini bisa dimulai dengan membandingkan dari berbagai aktivitas di kelas, strategi, metode, atau bahkan langkah pembelajaran dengan data yang ada di perangkat pembelajaran. Kemudian poin yang ketiga yaitu perangkat pembelajaran sebagai peningkatan profesionalisme. Profesionalisme seorang guru dapat ditingkatkan dengan perangkat pembelajaran. Dengan kata lain, bahwa perangkat pembelajaran tidak hanya sebagai kelengkapan administrasi, tapi juga sebagai media peningkatan profesionalisme seorang guru. Seorang guru harus menggunakan dan mengembangkan perangkat pembelajaran semaksimal mungkin. Perbaiki segala yang terkait dengan proses pembelajaran yang lewat. Jika tidak demikian, maka kemampuan seorang guru tidak akan berkembang, bahkan mungkin bisa menurun.
Kemudian poin yang keempat yaitu mempermudah. Perangkat pembelajaran mempermudah seorang guru atau pendidik dalam membantu proses fasilitas pembelajaran. Dengan perangkat pembelajaran, seorang guru mudah menyampaikan materi hanya dengan melihat perangkatnya tanpa harus berbanyak berpikir dan mengingat. Baiklah, sekianlah pemaparan materi dari kami, kelompok 10. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.